Ini masih saya prolog, Pak. Oke, sebentar, Bu. Oke, Pon, mulai. Oke, ini mudah-mudahan untuk sesi malam ini berjalan lancar. Semua kegiatan kita diberkahi oleh Allah. Sebelumnya kita berdoa dulu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kepada Bu Lina, kami persilakan. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah dipertemukan di ruang virtual ini dalam keadaan sehat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan sesi pendampingan kali ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Lina Maulida. Saya dari SMP Negeri 1 Pajarakan. Saya merupakan guru penggerak angkatan ke-7 dan PP angkatan ke-11, di mana pada hari ini saya akan membersamai Bapak dan Ibu guru sekalian pada pendampingan Loka 7 panen hasil belajar, di mana tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah yang pertama, Bapak Ibu dapat melakukan refleksi capaian diri, dan yang kedua, Bapak Ibu dapat menceritakan potensi, tantangan, dan solusi dari capaian program guru penggerak selama 6 bulan ini. Oke, mungkin dari tujuan pertemuan kita sudah jelas ya Bapak Ibu. Kita lanjut kepada kesepakatan belajar. Oke, di sini saya menawarkan kesepakatan belajar. Kira-kira dari kesepakatan belajar ini adakah yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Cukup, Bu. Sudah cukup ya? Oke, dari gambar ini Bapak Ibu sekalian kan sudah bisa menangkap ya maksudnya ya, bahwa di sini dimohon untuk bisa meng-unmute pada saat tidak diminta dan harus on cam ya, dan jika ada pertanyaan itu menggunakan fitur raise hand, dan di sini juga diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa aktif seluruhnya pada kegiatan sesi kali ini dan bisa memaksimalkan kolom chat pada saat nanti saya akan membagikan link untuk Bapak Ibu isi. Oke, sebelum kita masuk lagi ke sesi berikutnya, supaya tidak tegang dan kita bisa rileks, marilah kita mengadakan ice breaking dulu ya. Kita nyanyi-nyanyi, monggo Bapak Ibu dibuka mikrofonnya. Kita nyanyi bareng ya. Ya Bu. Oke, tirukan saya dulu ya, saya kasih contoh. Geleng kanan, geleng kiri, anggu-anggu. Geleng kanan, geleng kiri, anggu-anggu. Geleng kanan, geleng kiri, juga anggu-anggu. Kita geleng-geleng supaya nggak ngantuk. Oke, bisa Pak? Bisa banget. Yuk kita bareng-bareng ya. Ya, siap. Kanan, geleng kiri, anggu-anggu. Geleng kanan, geleng kiri, anggu-anggu. Geleng kanan, geleng kiri, juga anggu-anggu. Kita geleng-geleng supaya tidak ngantuk. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah melalui proses pembukaan tadi dari perkenalan. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu mengenai pemahaman. Saya akan menggali pemahaman Bapak Ibu sekalian di sini melalui refleksi diri. Jadi diminta Bapak Ibu sekalian mengisi
link yang akan saya sematkan di kolom komentar ya. Bentar. Masih belum muncul ya. Bentar. Tempel. Oke, sudah bisa dilihat Bapak Ibu ya. Di sini nanti ada 2 slide yang perlu Bapak Ibu isi. Oke. Untuk slide yang pertama, apa saja capaian yang sudah Bapak Ibu tempuh selama 6 bulan melaksanakan pendidikan guru penggerak ini? Bisa dituliskan di Jamboard ini. Jadi selama 6 bulan Bapak Ibu kan sudah mempelajari 3 modul ya. Nah, mungkin itu capaian yang sudah ditempuh apa saja bisa dituliskan di notes yang sudah disediakan di sini. Oke. Jika Bapak Ibu sudah, di sini sudah nampak ya, Bu Nini. Bu Seha juga sudah. Oke. Masih tinggal 3 orang lagi ya, Pak Soleh, Bu Rizky, dan Pak Didi. Oke, untuk Bu Nini, selama 6 bulan capaian yang saya dapatkan masih belum selesai mungkin ini ya, Bu Nini ya. Untuk Bu Seha, memahami filosofi KHD dan memahami peran dan nilai guru. Oh, oke, silahkan Bu Nini. Nilai guru penggerak dan memahami serta menerapkan budaya positif. Oke. Dari modul 1, 2, dan 3 ini sudah dicapai semua ya. Oke, Bu Kiki juga sudah. Filosofi KHD, nilai dan peran, visi, budaya positif. Kalau sudah selesai, bisa lanjut ke slide berikutnya ya Bapak Ibu. Slide yang kedua, program apa saja yang mungkin bisa dilakukan dengan segera berkaitan dengan capaian yang sudah ditempuh. Jadi berkaitan sama capaian yang sudah ditulis tadi di sini. Punya saya kesimpan enggak Bu di slide 1 Bu? Sudah, Bu Nini. Selama 6 bulan yang saya dapatkan melalui alur merdeka dan memahami filosofi KHD serta budaya positif. Oke. Lanjut ke slide yang kedua. Diselesaikan dulu. Mungkin sambil lalu saya pengen Bu Nini untuk menjelaskan capaian apa saja yang sudah ditempuh ini berikut penjelasannya. Monggo Bu Nini. Bentar Bu, masih ngedit ini Bu. Oh, oke. Mungkin yang lain dulu. Masih ngedit. Oke, mungkin Bu Seha sudah selesai? Oke Bu, yang mana? Slide 1 atau 2? Ya, slide 1 dulu. Slide 1, oke. Slide 2, Capaiannya. Anu Bulina yang Nata ya. Oke, capaian saya memang ini tadi sempat hanya mengambil 3 saja. Sebenarnya pengennya mengambil semua, cuman 3 yang saya ambil di sini. Karena kita bicara capaian, pastinya kita bicara kompetensi. Kalau kita bicara kompetensi, kita akan ingat pada KKO, kata kerja operasional. Makanya saya di sini menuliskan memahami filosofi KHD. Sebenarnya sih kalau capaian itu kan berarti kan KKO, kata kerja operasional dasar ya. Jadi kita memang harus memahami filosofi KHD. Minimal kita memahami.
Kemudian kita juga memahami peran dan guru penggerak, peran dan nilai guru penggerak. Kemudian juga kita bisa memahami, di sini saya langsung tambahkan menerapkan budaya positif. Kenapa? Karena saya tahu dari budaya positif ini saya merasa bisa mengembangkan diri, bisa merefleksi diri dari 6 bulan yang sudah saya tempuh selama menjadi CGP atau calon guru penggerak. Begitu Bu Lina, terima kasih. Oke, sama-sama Bu Seha. Luar biasa apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Seha, di mana sebelum kita melaksanakan mengimplementasikan apa yang sudah kita dapatkan selama 6 bulan di pendidikan guru penggerak itu, yang paling dasar yang harus kita pahami adalah mengenai filosofi KHD terlebih dahulu, seperti itu ya. Kemudian baru kita paham mengenai nilai dan peran kita sebagai guru penggerak di sini, dan kemudian kita bisa menerapkan akhirnya budaya positif yang sudah kita pelajari untuk diterapkan di sekolah. Seperti itu nggih Bu Seha ya. Lalu untuk selanjutnya di sini ada Bu Kiki juga ya. Sebenarnya hampir mirip dengan apa yang sudah dipaparkan atau dituliskan oleh Bu Seha, ada filosofi KHD, nilai dan peran GP, visi, di sini ada visi juga ya. Nah, visi budaya positif sama pembelajaran berdiferensiasi, PSE, coaching dan restitusi. Oke. Dari apa yang sudah Bu Kiki tuliskan di sini, berarti semuanya ini sudah dipahami ya. Untuk semuanya sudah, bahkan sudah diimplementasikan, begitu ya Bu Kiki ya? Ya, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Mungkin yang paling menurut Bu Kiki yang paling mudah untuk Bu Kiki capai itu yang mana Bu? Di sini Bu. Baik Bu Lina, pertanyaannya paling mudah ya Bu, bukan Iya, paling iya. berkesan ya. Oke, Iya. siap. Sebenarnya kalau paling mudah itu pembelajaran diferensiasi Bu. Kalau menurut saya, nih, Iya. dibanding dengan yang lainnya, pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Karena memang sebelumnya itu secara tidak tertulis itu kita sebenarnya sudah melaksanakan itu sejak sebelum kurikulum merdeka. Menurut saya begitu Bu Lina. Jadi saya itu sudah terbiasa di kelas karena mungkin matematik nih Bu Lina. Jadi saya itu selalu ada kalanya kalau misalkan itu memang bisa, materi itu bisa dikonkretkan, saya itu membawa alat peraga. Ya, meskipun di tingkat SMA, kadang-kadang anak itu secara abstrak masih kesulitan. Contohnya misalkan bangun ruang. Nah, mereka itu akan lebih mudah kalau ada alat peraganya. Nah, menurut saya alat peraga itu yang akhirnya merespon itu ya yang kinestetik begitu. Bagi anak yang visual ataupun auditori, mereka akan lebih memilih untuk melihat YouTube atau membaca atau mendengarkan, begitu, menyimak, begitu Bu. Oke, berarti intinya di sini sebenarnya untuk kenapa pembelajaran diferensiasi itu mudah, karena sudah dilakukan sebelumnya oleh Bu Kiki, namun juga mendapat penguatan pada saat menjalani program guru penggerak ini, begitu ya Bu Kiki ya? Ya, benar Bu. Oke, terima kasih Bu Kiki. Mungkin dari Pak Soleh di sini. Yang paling berkesan, nah, tadi kan Bu Kiki yang paling mudah. Kalau untuk Pak Soleh mungkin yang paling berkesan ini apa Pak? Teleponan Bu, mungkin saya dulu. Oh ya, mungkin Bu Yanti dulu ya. Monggo Bu Yanti. Menurut saya apa saja capaian yang sudah ditempuh selama 6 bulan? Ya, selama 6 bulan menurut saya kalau diangan-angan lama, tapi setelah dijalani ternyata masih kurang. Di GP selama 6 bulan itu masih kurang, karena hangatnya kebersamaan dengan teman-teman hebat. Menurut saya selama 6 bulan capaian yang sudah saya dapatkan, saya sudah memahami alur merdeka, alur belajar merdeka, serta yang diawali oleh filosofi KHD. Kita bermuara ke budaya positif, sehingga saya mengimplementasikan budaya positif tersebut di lingkungan sekolah saya. Itu capaian yang sudah saya terima.
Oke, terima kasih Bu Nini. Oh, berarti kan selama 6 bulan sebenarnya kalau kita lihat kan memang perjalanannya cukup panjang ya, tapi tidak terasa karena adanya kolaborasi juga sama teman-teman. Akhirnya jadi mudah semuanya dan bisa dilalui tanpa terasa seperti itu ya Bu. Jadi di GP itu tidak menjadi beban lagi. Ya, mungkin sudah cukup Bu Nini. Cukup Ibu. Oke, terima kasih Bu Nini atas pemaparannya. Kemudian kita beralih ke Pak Soleh, mungkin ke slide yang kedua ya Pak Saleh ya. Oke, di sini Pak Saleh masih belum menuliskan ini untuk yang slide kedua, program apa saja yang mungkin bisa dilakukan dengan segera berkaitan dengan capaian yang sudah ditempuh selama 6 bulan ini. Kira-kira program apa? Ya Bu, saya ngisi soalnya kerekam. Oke, kita kembali lagi ke Bu Nini ya sekalian. Oke Bu Nini, penerapan segitiga restitusi dan pendidikan sosial emosional. Oke, ada 2 ya program yang bisa dilakukan segera berkaitan dengan capaian yang sudah ditempuh selama 6 bulan. Ini seperti apa Bu Nini? Ya baik Ibu, program apa saja yang mungkin bisa dilakukan dengan segera berkaitan dengan capaian yang sudah ditempuh selama 6 bulan. Kalau di saya, penerapan segitiga restitusi, kenapa itu yang saya pilih pertama? Karena saya posisinya sebagai pendidik di SD. Nah, jadi saya tahu cara memahami bagaimana cara menangani permasalahan pada anak. Jadi seorang guru tidak serta-merta mengejudge atau menghakimi, bahkan menghukum seenaknya saja. Jadi saya bisa memanfaatkan segitiga restitusi tersebut. Nah, dan untuk pendidikan sosial emosional, nah saya harus di sini saya mampu meminimalisir tentang emosional siswa. Jadi melalui PSE ini saya dapat memahami kebutuhan anak tersebut. Terima kasih, ini aja mungkin dari saya. Oke, biasa apa yang sudah dipaparkan Bu Nini bahwa penerapan segitiga restitusi itu adalah program yang bisa segera dicapai ya oleh Bu Nini selama menempuh pendidikan 6 bulan ini, karena paling sering terjadi apalagi anak-anak ya, biasanya ada saja masalah, apalagi di SD juga tidak ada yang membantu ya Bu Nini ya, semua ditangani oleh kelas kan seperti itu ya. Betul Ibu. Tapi mungkin sudah ada. Saya tambahin Nggih. Misalnya kalau guru tidak langsung turun tangan, kalau ada permasalahan, siswa nantinya akan melapor ke orang tuanya. Jadi urusannya beda. Maka dari itu kalau siswa SD segera ditangani seperti itu. Dengan mendisiplinkan siswa tanpa adanya hukuman. Menurut saya. Bagus, baik Bu Nini, dari penerapan segitiga restitusi dan pendidikan sosial emosional ini sangat erat sekali ya kaitannya ya, karena memang di usia dini atau SD itu memang anak-anak itu butuh ya yang namanya dimengerti dan tidak disalahkan. Biasanya anak sekarang kalau disalahkan kan cenderung memberontak, mungkin kan seperti itu ya Bu Nini. Oke, bagus. Kemudian kita coba ke Pak Soleh dulu ya. Di sini ada praktek baik peningkatan minat dan bakat anak dengan pola lembaga atau aset. Oke, mungkin Pak Saleh bisa memaparkan lebih detail lagi seperti apa? Ya, baik Bu Lina, terima kasih. Oke Bapak. Untuk mic ya. Ya, terima kasih mungkin atas ya waktunya. silakan. Saya coba menggagas satu praktik baik yang menurut saya ini perlu dikembangkan dan bisa dilakukan. Bisa dilakukan, kurang lebih bisa ditempuh selama 6 bulan ke depan. Saya melihat ada beberapa potensi di dalam kelas itu. Ada beberapa potensi di dalam kelas yang di luar intra. Di luar intra berarti mungkin kalau boleh saya kategorikan ini termasuk kokurikuler, di mana kokurikuler ini menjadi penguatan terhadap program intra yang memang sudah menjadi bagian dari kurikulum. Di sini ada beberapa potensi yang saya anggap sebagai aset, artinya ada minat dan bakat anak. Nah, ini merupakan sebuah aset yang perlu kita kembangkan dan perlu kita arah
arahkan. Salah satunya yang program saya itu yang sudah saya laksanakan, yaitu saya mencoba untuk mengembangkan minat bakat anak melalui sebuah mobile programming, di mana mobile programming ini berdasarkan hasil diskusi yang diinginkan oleh anak-anak, dan itu saya pandang sebuah aset. Ini perlu dikembangkan, perlu dipelihara keinginan seperti itu, karena itu berkaitan dengan motivasi intrinsik ya, motivasi internal yang terjadi di dalam diri anak itu sendiri. Kalau itu tidak ada yang mengarahkan, karena saya berpikir anak itu memiliki potensi dan peluang yang sama, cuman tinggal bagaimana mereka itu mengarahkan dan menyalurkan pada tempat yang semestinya ia salurkan. Nah, itu saya coba kembangkan di luar jam pembelajaran. Selama ini sudah menjadi pilot project di satu kelas untuk kelas-kelas yang lain. Itu yang dimaksud dengan pola lembaga aset. Begitu. Oh, jadi istilahnya ini Bapak ini mencoba untuk mengelola aset yang ada di sekolah atau di kelas itu sebagai apa istilahnya ya, sebagai hal yang bisa ditingkatkan untuk minat dan bakatnya, seperti itu ya Bapak ya. Oke, terima kasih Pak Soleh. Mungkin dari apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan dari slide pertama dan slide kedua, di sini sudah jelas ya bahwa Bapak Ibu sekalian sudah bisa merefleksikan diri, ya, merefleksikan capaian diri selama Bapak Ibu menempuh pendidikan guru penggerak selama 6 bulan tersebut. Baik, kita lanjut lagi ya. Oke. Kita akan menggali potensi atau aset ya, seperti yang sudah diungkapkan sama Pak Soleh tadi, aset yang sudah dimaksimalkan dalam mencapai tujuan selama 6 bulan menjalani proses pendidikan guru penggerak. Yaitu saya akan membagikan dengan pertanyaan pemantik di sini yang akan saya bagikan lewat Padlet ya. Jadi Bapak Ibu diminta untuk mengisi Padlet terlebih dahulu di sini mengenai potensi, menggali potensi atau aset yang dimaksud. Oke, monggo silakan dibuka Ibu Padletnya. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Oke. Jadi Bapak Ibu silakan tuliskan jawabannya mengenai 3 hal di sini. Ada potensi atau aset yang paling dimaksimalkan itu apa, kemudian kendala dan tantangan yang dihadapi itu apa, lalu solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Silakan ditulis di masing-masing kolomnya. Sudah? Apakah mengalami kendala Bapak Ibu untuk mengakses link ini? Tidak, tidak. Tidak ya. Oke. Silakan. Oke, di sini Bu Seha sudah. Potensi dan aset yang paling bisa dimaksimalkan adalah aset SDM dan SDA, sumber daya alam dan manusia. Oke. Dari yang lainnya mungkin Bu Seha bisa lanjut ke kendala atau tantangan yang dihadapi untuk memaksimalkan aset SDM dan SDA ini. Kemudian baru kita bisa mencarikan ya solusinya untuk mengatasi kendala tersebut, apa yang akan Bu Seha lakukan. Oke, di sini juga Bu Rizky, Pak Soleh, minat dan bakat. Bu Rizky di sini keterampilan murid di lapangan menerapkan PJBL dengan kegiatan P5. Oke.
Jadi keterampilan itu berkaitan dengan SDM ya, sumber daya manusianya ya, untuk Bu Kiki. Aset, potensi, minat, bakat sama ya. Siap. Lanjut ke kendala Bapak Ibu. Kendala atau tantangan yang sering sekali dihadapi. Ya, untuk Pak Saleh, akses sumber daya perangkat dan komitmen keterlibatan secara aktif. Jadi aset, potensi, minat, bakat adalah komitmen. Oke, tantangannya adalah komitmen. Sini Bu Nini juga sudah menuliskan minat dan bakat siswa menjadi aset yang perlu dimaksimalkan. Oke, lebih banyak ke SDM ya. Sini Bu Kiki kendalanya itu P5 baru sehingga berjalan sambil masih dengan belajar dukungan rekan sejawat. Untuk solusi memastikan pembelajaran dilaksanakan secara oke. Baik, mungkin dari Pak Saleh karena sudah lengkap ya jawabannya. Bisa ya menjelaskan dari 3 jawaban yang sudah Pak Saleh berikan tadi. Monggo Pak. Dari potensi, kendala, serta solusinya. Itu seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Bu Lina. Ini kaitannya dengan apa yang telah saya sampaikan di slide sebelumnya. Ini potensi aset yang paling dimaksimalkan. Yang paling dimaksimalkan saya berasumsi di sini yang paling mungkin untuk bisa dikembangkan. Paling mungkin untuk bisa dikembangkan dan dilaksanakan yaitu aset, potensi, minat dan bakat anak. Nah, ini kan termasuk bagian dari aset SDM seperti yang diterjemahkan oleh Bu SDM. tadi. Ini Sehat. yang perlu dikembangkan melalui program-program co-kurikuler sehingga itu menjadi penguatan kompetensi terhadap program intra, program kurikulumnya. Karena program yang dikembangkan melalui minat bakatnya ini saya mengambil program yang di luar pembelajaran sehingga tidak mengganggu program-program yang ada di dalam, dan itu saya anggap sebuah aset ya. Aset itu saya pandang akan menjadi satu hal yang positif apabila itu ada yang mengarahkan, membimbing dan membersamai mereka dengan baik. Kemudian ada beberapa kendala tentunya yang saya hadapi. Salah satunya di sini akses sumber daya perangkat, artinya tidak semua anak itu memiliki perangkat dengan baik. Tentu sesuai dengan spesifikasi apa yang akan dikembangkan. Contohnya misalkan tidak semua anak itu memiliki perangkat komputer. Nah, itu kan merupakan sebuah tantangan dan itu tidak boleh stagnan ada di sana. Kita harus mencarikan solusinya. Terkait dengan akses perangkat yang dimiliki oleh anak itu. Nah, bagaimana solusinya? Nah, di sini solusinya yang pertama, satu, karena di bagian kendala itu keterlibatan secara aktif, ini kan yang perlu juga diperhatikan. Selain akses sumber daya, kita juga memastikan anak-anak ini harus benar-benar terlibat secara aktif. Bagaimana keterlibatan secara aktif itu bisa kita lakukan? Tentu yang pertama kita harus menyiapkan perangkat atau rencana atau program pembelajaran yang menantang dan menyenangkan. Ini untuk mengcover keterlibatan secara aktif. Kemudian terkait dengan sumber daya perangkat itu, di sekolah kan memiliki laboratorium komputer. Nah, ini yang saya harus koordinasi dengan pihak pengelola lab untuk memfasilitasi anak yang mengalami keterbatasan dari sisi perangkat. Saya kira itu Bu Lina salah satu program yang bisa menggambarkan terkait dengan potensi aset yang dimaksimalkan. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Bisa kita jadikan inspirasi ini di sini ya, bahwa memaksimalkan aset yang paling dimaksimalkan di sini adalah SDM-nya, di mana terkait dengan kendala itu karena diintegrasikan sama tadi ya kegiatan kokurikuler, yaitu berupa yang memerlukan akses untuk perangkat, di mana di sini bisa ditemukan solusi oleh Pak Saleh yaitu dengan berkoordinasi dengan pengelola lab seperti itu, serta untuk komitmennya keterlibatan yaitu dengan
memastikan pembelajaran yang dilaksanakan itu dilakukan dengan kegiatan pembelajaran yang bisa menyenangkan dan menantang untuk siswa. Seperti itu ya Pak Saleh ya. Oke, mungkin selanjutnya di sini yang sudah lengkap juga siapa ya? Mungkin ada yang mau mengungkapkan selain Pak Soleh? Bisa raise hand? Oke, Bu Kiki, silakan Bu Kiki. Oke, baik Bu, terima kasih. Jadi untuk potensi atau aset yang paling bisa dimaksimalkan saya itu keterampilan siswa di lapangan Bu, karena memang secara latar belakang dengan akademis itu sangat sulit. Mereka memang lebih suka ternyata bergerak di lapangan daripada di kelas. Nah, kemudian ini terlihat sekali ketika beberapa kali kegiatan P5 kami laksanakan, itu ternyata hasilnya memang luar biasa Bu. Begitu. Jadi saya akhirnya berarti anak-anak ini kalau di kelas secara akademik maksud saya itu antusiasnya kurang. Mungkin karena olah pikir yang dituntut ya Bu, tapi kalau di lapangan kan olahraganya ya. Jadi ya enggak apa-apa, kan saya akhirnya ini hikmah P5 begitu Bu. Di sini kan juga bisa mengembangkan dan mendekatkan anak untuk ke profil pelajar Pancasilanya. Begitu Bu Lina. Oke, baik Bu Kiki. Jadi di sini untuk kegiatan P5-nya itu bentuknya seperti apa Bu Kiki di sekolah Bu Kiki? Sudah ada beberapa kali pelaksanaan Bu Lina, ada waktu itu ada demokratis, suara demokrasi, kemudian ada gaya hidup berkelanjutan, kemudian kemarin itu terakhir tentang kearifan lokal. Jadi ternyata mereka itu antusias sekali. Jadi ketika mereka disuruh untuk istilahnya tuntutan keterampilan, mereka itu ternyata jauh lebih bisa mengkoordinasikan dengan temannya daripada mereka harus belajar di kelas memikirkan suatu permasalahan yang bersifat intelektual begitu Bu Lina. Oke, bagus sekali Bu Kiki tadi ya, sudah bisa menuliskan aset apa saja yang bisa dimaksimalkan, serta kendala atau tantangan yang dihadapi pada saat melaksanakan P5, serta solusinya juga. Oke, lanjut lagi mungkin kepada di sini Bu Seha mungkin ya, saya sudah agak lama tidak mendengar ini suaranya Bu Seha. Oke, mungkin Bu Seha, silahkan. Bu Seha di sini ada potensi dan aset ya, yang paling dimaksimalkan adalah SDM dan SDA. Betul ya Bu Seha ya? Iya. Terima kasih Bu Lina, ya Allah sampai kangen dengan suara saya. Saya merdu mungkin. Ini tadi saya menuliskan apa ya? Ini untuk potensi yang paling dimaksimalkan di sini Bu Seha menuliskan ada 2, ya. SDM dan SDA. Oke, Bu Lina, terima kasih kesempatannya. Memang yang saya tuliskan itu sangat universal, sangat global sekali, karena 2 poin itu adalah pokok pengembangan, baik itu dari segi manusianya maupun dari segi alamnya. Sedangkan kita tahu aset itu adalah kekayaan yang kita miliki. Katakanlah itu bukan hanya kekayaan, tapi kekuatan, potensi kekayaan yang bisa kita kembangkan. Dari segi SDA-nya itu sudah pasti, SDM-nya itu sudah pasti adalah manusia atau pemangku kebijakan atau di dalam pemangku kebijakan di dalam lembaga tersebut. Di situ ada kepala sekolah, dewan guru, TU, murid yang menjadi objek dan subjeknya, kemudian juga kita tidak bisa melupakan, tidak bisa lepas dari masyarakat, di situ diwakili oleh komite. Jadi semuanya berperan supaya apa? Pendidikan yang kita programkan, pembelajaran pendidikan yang sedang kita programkan tidak sia-sia begitu, karena kita punya modal SDM yang memungkinkan, yang sangat bisa kita kembangkan. Dari SDA-nya sendiri, terus terang kalau kita berada di daerah pinggiran yang katakanlah mungkin
alamnya kurang sesuai dengan program sekolah, pastinya dari sekolah sendiri akan merekonstruksi sebuah program supaya bagaimana bisa sejalan dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Jadi antara SDM dan SDA harus berjalan selaras. Begitu Bu Lina, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Seha. Baik, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Seha tadi sebenarnya sama, cuman yang unik itu adalah SDA-nya di sini. Bu Seha juga menuliskan tentang sumber daya alam di sini ya, mengembangkan potensi murid dan masyarakat. Seperti itu. Kemudian di sini adalah untuk solusinya adalah memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada murid dan masyarakat. Jadi tidak hanya kepada murid saja, tapi kepada masyarakat sekitar dalam mengembangkan program yang baik itu ekstra maupun intrakurikuler. Begitu ya Bu Seha ya. Oke, untuk selanjutnya masih ada satu lagi, Ibu Nini Varianti ya. Ibu Nini bisa mendengar saya? Oke. Bisa dijelaskan Ibu dari ketiga hal yang sudah Ibu tuliskan di sini. Baik, keterkaitannya. Bu, atas waktunya, potensi atau aset yang paling dimaksimalkan di tempat kami yaitu melalui minat dan bakat siswa. Karena minat dan bakat siswa itu menjadi aset yang perlu dimaksimalkan, Ibu. Kendalanya yang saya hadapi, perlunya dukungan dari teman sejawat, wali murid, serta dalam pemahaman tentang P5. Memang saat ini yang menurut teman sejawat itu P5 pameran, hasil karya. Seperti itu. Padahal tidak harus hasil karya, makanan atau minuman kan tidak harus seperti itu. Itu kendala yang atau tantangan yang saya hadapi. Dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut menurut saya ingin mengajak teman-teman sejawat agar bisa mengikuti komunitas praktisi yang ada di lingkungan kecamatan kami. Di situ kan ada komunitas belajar, ada KKG juga di sana. Saya ingin membawa teman sejawat saya mengikuti komunitas praktisi agar mereka tahu seperti apa sih sebetulnya P5. P5 itu tidak harus panen karya, tidak harus menampilkan makanan atau minuman, tidak harus seperti itu. Itu yang ingin saya benahi untuk menyelesaikan kendala tersebut, serta mensosialisasikan kepada wali murid tentang apa itu P5, biar kesannya itu tidak buat keterampilan dipajang, biar tidak seperti itu aja. Itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Oke, baik, menarik sekali ya Bu Nini, bahwa di sini memang masih terjadi banyak sekali ya terjadi miskonsepsi tentang P5 mengenai hasil produk dari P5 itu sendiri. Lebih banyak memang pemahaman yang terjadi di luar sana harus berupa produk ya, padahal tidak harus berupa produk yang berupa barang, kan seperti itu ya Bu Nini ya. Oke, mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Baik, kalau seperti itu dari apa yang sudah dijabarkan oleh Bapak Ibu tadi, alhamdulillah semuanya sudah bisa menuliskan dan menyatakan apa saja potensi, kendala, dan solusi yang Bapak Ibu hadapi selama pembelajaran pendidikan guru penggerak selama 6 bulan itu, di mana yang menjadi fokus utama di sini adalah pembelajaran yang berpusat pada murid serta program yang memberdayakan, di mana kaitannya dengan Loka 7 nanti itu yang bisa dihadirkan oleh Bapak Ibu sebagai panen hasil belajar selama pendidikan guru penggerak 6 bulan. Oke, Bapak Ibu, saya stop share screen dulu ya. Oke,
Ibu, Bapak Ibu tadi masih ingat apa tujuan pertemuan kita kali ini? Merefleksi Bu. Ya. Saya lupa. Refleksi pembelajaran selama 6 bulan kemarin. Ya, sama merefleksi capaian diri ya, benar sekali Bu Kiki. Tadi kita sudah mencoba melakukan refleksi diri dari pertama saya kasih di link Jamboard ya, kemudian ada juga refleksi selama 6 bulan pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu sudah melaluinya. Jadi apa yang sudah kita lakukan tadi berarti sudah tercapai ya untuk tujuan pertemuan kita kali ini. Gimana Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah ya, alhamdulillah. Berkaitan dengan waktu pula dan tujuan sudah tercapai. Tidak terasa kita sudah berada di ujung kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan ini, saya ingin Bapak Ibu bisa merefleksikan bagaimana perasaan atau mengungkapkan perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti sesi kegiatan pendampingan pada Loka 7 hari ini. Silakan Bapak Ibu ungkapkan di link yang akan saya berikan di kolom chat. Nah, di sini di Jamboard silakan dituliskan bagaimana perasaan Bapak Ibu. Silakan. Ada yang bisa mengungkapkan bagaimana perasaan setelah mengikuti materi atau kegiatan pendampingan Loka 7 pada hari ini? Oke, Ibu bisa menuliskannya pakai note ataupun pakai menggambar emoticon, boleh, terserah Bapak Ibu bagaimana. Oke, ada yang sudah ini siapa ini? Yang saya menggambar. pakai emot. Kalau saya pakai tulisan Ibu. Oke, Pak Saleh juga sudah pakai. Oh, Bu Kiki ya. Oh, nulisnya di ini ya, di Jamboard ya. Saya nulis di chat, Bu. Oke, Bu Kiki menuliskannya dengan rasa emoticon. Aduh, salah. Emoticon senang, smile ya. Di sini ada juga yang pakai segitiga. Oke. Ada yang love juga. Di sini Pak Soleh banyak inspirasi baru yang bisa untuk diterapkan di sekolah. Luar biasa ya, dari sesi kita berbagi tadi ya. Ada Pak Didik juga sangat menyenangkan dan menjadi referensi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah 5 orang yang menuliskan. Alhamdulillah kalau kegiatan kali ini kita banyak hal yang positif, bisa membuat senang dan banyak inspirasi. Semoga ke depannya kita bisa jauh lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat. Oke, silahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri aplaus yang meriah untuk Lina. Dan saya ikut